Sola gracia, sola gracia. Shalom, jumpa kembali lagi di dalam program Pelita Kehidupan. Saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan supaya kita semua belajar mempersembahkan korban yang terbaik. Sebab Alkitab berkata di dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama ada 5 bentuk korban. Yang pertama, korban bakaran. Kalau korban bakaran ini alasannya untuk menyatakan kesetiaan kepada Allah dan memohon pengampunan dari Allah waktu kita melakukan dosa dan kesalahan. Lalu ada korban sajian. Korban sajian ini berupa tepung yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan korban sajian ini berbicara tentang bagaimana mereka mendapatkan nafkah hidup, yaitu pada waktu itu pertanian dan peternakan. Jadi mereka punya hasil kebun itu mereka persembahkan bagi Tuhan. Biasa kita sebut sekarang disebut dengan persepuluhan. Lalu yang ketiga, korban keselamatan. Nah, korban keselamatan ini adalah untuk menyembah dan meminta hal berkat Allah. Dan sebagian daging dari korban ini dimakan oleh imam. Lalu yang keempat, ada korban penghapus dosa. Jadi kalau kita buat dosa apa saja, ada korban yang dibawa. Jadi agak berat dan rumit juga. Sebab ya kalau lembu jantan muda itu biasanya imam besar dan umat Israel. Kambing jantan itu untuk tua-tua umat. Dan yang kelima adalah korban penebus salah. Wah, ini agak rumit juga. Korban penebus salah, buat salah sedikit, sengaja atau tidak disengaja, apakah itu imam atau umat Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban. Dan memang dulu di dalam perjanjian lama Tuhan sangat menekankan dengan korban persembahan, karena persembahan itu merupakan gambaran keseriusan dan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka harus bawa korban yang terbaik. Dan persembahan juga menjadi media untuk mengingatkan bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan. Jadi itulah sebabnya kenapa persembahan itu dilakukan. Dan semua yang terbaik. Nah, saudara lihat, di perjanjian lama saja orang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena lupa juga punya kualitas. Mana yang cepat habis dan mana yang lama habisnya. Nah, di perjanjian baru kita bersyukur kepada Tuhan karena pengorbanan Yesus di kayu salib membuat tirai bait Allah itu terbelah dua. Artinya semua orang bisa datang berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru kita tidak bawa korban lagi, sebab korban itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, Yohanes 3 ayat 16, bahkan bagaimana dia memberikan hidupnya buat saya dan saudara, sehingga saudara diselamatkan dan bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di perjanjian baru pengorbanan cuma satu, yaitu darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bersyukur akan hal itu. Tuhan hanya minta kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Di dalam Roma 12, saudara lihat Alkitab saudara, Roma pasal 12 ayat pertama dibilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di perjanjian baru, Yesus hanya meminta hidup kita. Hidup yang bagaimana? Ya, hidup yang di sini dia katakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup di sini adalah sudah mengalami lahir baru atau mengalami pemulihan diri, dan ini hidup yang kudus. Karena kalau belum pulih, belum lahir baru, dia tidak bisa hidup di dalam kekudusan dan yang berkenan kepada Allah. Nah, inilah yang dicari, yang dirindukan, yang dibutuhkan oleh Yesus. Dan kalau kita bisa memberikan hidup kita buat Yesus, maka hikmat, tenaga, duit, harta kita juga bisa beri bagi Tuhan. Karena cinta kita lebih besar kepada Tuhan, bukan kepada harta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersembahkan yang terbaik buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.